Start aja ya ke sesi yang pertama, yaitu penjelasan atau overview tentang fitur yang ada di Haitoko. Nah, kebetulan kan untuk topik hari ini kita akan fully ngebahas soal master product dan mungkin juga aku bakal ngejelasin sedikit ya tentang fitur manajemen stok dan juga product channel di Haitoko. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, mungkin aku bakal jelasin sedikit nih teman-teman tentang fungsi dari fitur master product di Haitoko ini. Nah, untuk fungsinya itu sendiri atau manfaat yang bisa teman-teman dapetin di fitur master product, itu yang pertama adalah sentralisasi stok. Karena seperti yang teman-teman mungkin udah pada tahu ya, kalau misalnya di Haitoko ini kita support untuk melakukan sinkronisasi stok. Sinkronisasi stok ini maksudnya adalah melakukan sentralisasi stok nih. Jadi, let's say teman-teman punya satu produk, kondisinya ada di 4 toko. Biasanya kan ketika teman-teman tidak menggunakan fitur omnichannel, untuk perubahan stok itu dilakukan secara manual ya satu-satu. Jadi teman-teman edit satu toko, lalu nanti pindah ke toko lainnya untuk edit. Nah, dengan adanya fitur sentralisasi atau sinkronisasi stok ini, memungkinkan teman-teman untuk melakukan pengikatan di stoknya. Jadi, untuk perubahan stok ketika terjadi pembelian ataupun perubahan secara manual, itu bisa dilakukan melalui satu platform aja, yaitu di Haitoko fitur master product, teman-teman. Nah, itu untuk fungsi yang pertama. Lalu kita masuk ke fungsi yang kedua. Di sini juga ada di bagian sentralisasi produk. Nah, karena stoknya sudah tersentralisasi, otomatis dari sisi kita juga memungkinkan untuk sentralisasi produknya. Dengan kata lain, kita support nih atau kita bisa nge-trace, oh, in total misalnya saya punya 8 toko, tapi ada nih satu produk yang cuma di 4 toko. 4 toko sisanya belum ada. Nah, itu kita bisa monitoring ya untuk melakukan sentralisasi data dan nantinya kita bisa ambil action teman-teman. Let's say, oh saya mau nih produknya ada di semua toko. Nah, nanti tinggal diduplicate aja dengan fitur yang ada di master product, namanya push to channel. Yang ketiga, ini ada di fitur peningkatan penjualan. Nah, ini relate sama poin pertama ya yang aku jelasin di awal. Jadi ketika stoknya sudah tersentralisasi, maka ini akan mendukung banget ya teman-teman untuk meningkatkan penjualan teman-teman. Karena kan kita nggak perlu lagi nih spare stoknya berdasarkan masing-masing toko. Misalnya sebelum pakai omnichannel, biasanya nih ketika ada stok 10, teman-teman punya 2 toko, itu biasanya dibagi 2 untuk stoknya. Jadi toko pertama 5, toko kedua 5. Nah, tapi dengan adanya fitur master product ini, ketika kita udah ikat stoknya, maka stoknya bisa langsung ditampilkan semua agar pembeliannya bisa lebih maksimal, teman-teman. Oke, itu tadi untuk penjelasan seputar fungsinya ya. Nah, sekarang mungkin aku langsung lanjut ke share screen di bagian tampilan master product Haitoko. Oke. Nah, untuk screen aku udah kelihatan ya, kan Eva? Atau Yes, belum? udah jelas Kak Alvin. Oke. Oke, teman-teman, kita lanjut ke fitur di bagian master product. Nah, berdasarkan yang udah aku jelasin tadi, mungkin teman-teman udah ada sedikit gambaran ya tentang fungsinya. Dan sekarang kita masuk dulu nih ke fiturnya dan aku jelasin dulu apa sih syarat dari penggunaan fitur master product ini. Nah, untuk syarat dari penggunaan fiturnya, yang pertama adalah pastikan teman-teman memiliki kode SKU di semua produknya. Karena nantinya kode SKU ini akan sangat berguna ya ketika kita ingin melakukan pengikatan. Misalnya, teman-teman punya satu produk tadi, let's say ada di 4 toko. Nah, satu produk ini misalnya punya beberapa variasi. Contohnya ada 4 varian. Nah, teman-teman perlu menambahkan SKU yang berbeda setiap variannya ya. Jadi misalnya ada hitam besar, hitam kecil, putih besar, dan putih kecil. Ini wajib dibuat SKU-nya. Dan setiap toko itu harus sama. Misalnya hitam besar di toko pertama sampai toko keempat itu dibuat kodenya serupa, teman-teman. Kalau misalnya udah disamakan, maka nanti kita bisa lanjut ke proses selanjutnya yaitu pembuatan master product. Itu untuk syaratnya ya, teman-teman. Oke, let's say teman-teman udah punya nih kode SKU dari setiap barangnya, maka kita langsung execute aja ya ke cara pembuatan master product.
Nah, untuk cara pembuatan master product, kurang lebih cukup gampang ya. Kita ada beberapa cara, dari mulai manual sampai dengan yang otomatis. Kita start dari yang manual dulu, teman-teman. Untuk pembuatan master product, logikanya adalah kita membuat ulang data produk dari marketplace yang akan dijadikan produk intinya teman-teman di Haitoko. Dan ini nantinya dia nggak bakal reflect ke marketplace. Jadi anggapannya data master product ini cuma kok sebagai pengikatan stoknya aja. Untuk itu kita bisa buat di bagian yang add product, teman-teman. Nah, ketika kita mau melakukan penambahan master product, ini ada dua pilihan, single product atau add by channel shop. Untuk single product, nah kurang lebih di sini kita cukup membuat ulang ya data produk yang existing di toko teman-teman yang mau diikatnya. Misalnya tadi ada satu produk, kita mau melakukan pembuatan master datanya, maka nanti data produk tersebut harus kita buat ulang di bagian master produk ini. Kalau misalnya teman-teman pilih yang single product, maka nanti kita harus input ulang data produk yang mau kita ikat. Nah, ini penginputannya secara manual ya, teman-teman. Ini juga bisa kita klik di bagian yang reference channel product biar lebih cepatnya ya. Misalnya saya ada satu produk nih mau diikat. Nah, ini tinggal kita reference based on produk aja. Nantinya otomatis nih datanya bakal keisi, dan jadi teman-teman nggak perlu repot-repot lagi ya input datanya satu-satu. Oke, di bagian sini kalau misalnya udah terisi semua informasi yang wajibnya, terutama yang bertanda bintang merah, teman-teman langsung klik aja di bagian yang save. Nah, tapi sementara ini aku izin cancel dulu ya. Jadi intinya data master product ini perlu kita buat ulang untuk data produk dari marketplace. Itu tadi cara yang pertama. Lalu cara yang kedua, teman-teman. Untuk cara yang kedua, di bagian pembuatan master product, ada yang namanya add by channel shop. Add by channel shop ini fungsinya nge-generate data master product berdasarkan data yang ada di toko. Caranya sama ya kayak tadi. Jadi kalau misalnya di bagian yang add by channel shop ini, kita cukup pilih nih, oh saya mau buat data master product dan saya mau nge-refer atau merefer ya dari salah satu toko utama. Nah, jadi teman-teman bisa pilih aja toko utamanya yang mana, lalu tinggal dipilih produk yang mau dibuat data masternya yang mana. Nah, pilihnya di bagian yang select product. Di sini ada 3 pilihan ya. Ada yang berdasarkan semua produk, ada berdasarkan live product, dan ada yang berdasarkan manual select. Misalnya kita pilih yang manual select nih. Let's say aku mau bikin data master product. Nah, untuk data master produknya, sebentar ya. Tadi aku udah siapin nih buat teman-teman untuk testing ya. Nah, misalnya ada satu produk nih yang mau dijadiin data master. Ini tinggal kita klik aja. Lalu tinggal kita klik confirm. Nah, kalau udah, teman-teman cukup klik confirm aja. Dan nanti di sini akan ketahuan hasilnya apakah berhasil atau gagal. Kebetulan di sini berhasil, jadi tinggal kita klik confirm lagi. Nah, untuk data master produknya sudah jadi nih teman-teman. Jadi memang untuk proses ini cukup singkat ya. Kita nggak perlu repot lagi ngebikin ulang semua data produk dari marketplace ke Haitoko. Cukup pilih menu yang add by atau refer by channel shop. Nah, nantinya akan jadi nih datanya seperti ini. Nah, let's say kan tadi produk ini tuh sebenarnya ada di lebih dari satu toko ya. Terus gimana cara saya ngekonekin data produk ini, teman-teman? Nah, caranya cukup gampang. Yang pertama, itu bisa dilakukan secara manual. Manual bindingnya, teman-teman bisa klik di bagian satu SKU ini. Misalnya ini kan baru keikat di satu toko, sedangkan saya punya toko lain nih produknya. Nah, ini tinggal kita pilih. Contohnya di bagian TikTok. Nah, aku tinggal cari aja produk dengan kode SKU 1
satu-satu. Oke, di sini ya teman-teman bisa dilihat ada data produknya untuk yang TikTok, tinggal kita tandain aja, kita klik bind. Oke, di sini keterangannya sudah terikat dan munculnya bertambah ya, yang tadinya 1 SKU jadi 2 SKU. Nah, kita bisa klik lihat detail juga. Di sini nanti kelihatan, oh produk ini tuh udah keikat di toko mana aja. So far seperti itu teman-teman untuk cara pertama. Misalnya nih, ada dari teman-teman yang bilang, Kak, tapi produk saya banyak banget nih, ada ratusan, bahkan ribuan SKU. Masa saya harus ngikat satu-satu nih dengan cara tadi? Ada alternatif lain atau enggak? Nah, kalau untuk alternatif lain, kita ada ya teman-teman untuk pengikatan yang namanya otomatis. Untuk pengikatan otomatis, teman-teman bisa masuk ke bagian yang product setting. Nah, selanjutnya di sini ada automatically bind channel SKU to master SKU. Intinya dari sistem kita bakal ngecocokin nih data. Misalnya tadi kan kita udah buat satu data master product. Nah, kalau pakai fitur ini, sistem kita akan ngedetect, oh dari data master product ini, SKU masternya ada yang cocok nggak di toko lain, ada yang sama persis atau enggak. Kalau misalnya ketemu, oh SKU-nya ada nih sama di Shopee, Tokopedia, sama TikTok, maka nanti itu bakal dilakukan pengikatan langsung ya. Jadi langsung auto detect gitu. Langsung aja ya. Ini kita coba sampel, aku unbound dulu yang tadi. Di TikTok aku unbound dulu. Nah, sekarang kita coba untuk pakai fitur ikat otomatis, teman-teman. Nah, ini tinggal kita klik auto bind aja. Nah, tadi kan kita buat master product itu dari Shopee ya. Nah, selanjutnya teman-teman misalnya mau mengikat produk tersebut yang ada di selain Shopee tadi. Berarti tinggal dipilih aja tokonya. Kebetulan produk tadi itu sebenarnya ada di bagian TikTok. Nah, jadi tinggal kita tandai. Dan untuk penambahan ini maksimal, untuk proses ini maksimal 5 toko ya dalam satu kali ikat otomatisnya. Kalau misalnya teman-teman punya lebih dari 5 toko, berarti tinggal diulangin lagi aja prosesnya gitu. Misalnya kita tandai dan tinggal kita klik start auto bind. Nah, kalau misalnya kita diarahkan ke tampilan ini, teman-teman cukup klik di bagian cek result aja. Jadi kalau udah masuk ke menu ini nggak perlu ditungguin ya, langsung kita klik cek result. Hasilnya bakal ketahuan yang gagal atau yang berhasil. Nah, untuk fitur auto bind ini kita bakal ngebind semua produk yang ada di toko yang kita pilih. Kalau misalnya ketemu SKU yang cocok, maka nanti dia bakal langsung diikat. Contohnya ini kan kalau teman-teman lihat ada keterangannya sukses ya. Nah, di sini sukses berdasarkan SKU tadi yang kita buat data master produknya di Shopee. Kebetulan TikTok aku ada 2 produk yang sama ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik di bagian yang confirm bind. Nah, tinggal kita klik confirm. Prosesnya udah selesai teman-teman. Sekarang kita tinggal cek ya ke bagian master product list. Nah, di sini udah berubah, yang tadinya 1 sekarang jadi 3 ya. Nah, itulah pentingnya penggunaan SKU di bagian master product teman-teman. Jadi khususnya nih untuk teman-teman yang belum ada SKU di produknya, itu bisa dibuat dulu. Atau misalnya beda-beda nih SKU set untuk produk yang sama, itu bisa teman-teman cocokin terlebih dahulu ya. Oke, Kak Neva, ini kebetulan aku untuk PC-nya lowbat, aku minta waktu 2 menit sebentar ya.
Oke, Calvin, boleh silakan di charge dulu laptopnya. Takutnya lagi Oke. bahas materi mati laptopnya ya. Oke, Iya, nah sahabat super ya. Hetapos, boleh silakan Calvin. Oke, sahabat Hetako sekedar reminder lagi. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan di tengah-tengah diskusi kita mengenai feature dari master product yang dijelaskan oleh Calvin ini, bisa feel free melalui kolom chat ya. Jadi nanti bisa di drop in aja di situ. Nanti kita akan diskusiin di waktu sesi Q&A. Dan untuk sesi hari ini kita sudah record, nanti akan kita share juga di YouTube channel. Nah, kalau sahabat Haitoko pengen lihat nih keseruan dari Haitoko Course dari hari pertama sampai dengan di hari ketiga, itu videonya sudah ada ya di YouTube channel Haitoko. Aku juga tadi sudah ngirimin untuk link dari YouTube channel di Haitoko gitu ya. Jadi nanti bisa di playback kalau misalkan ketinggalan sesi di hari pertama sampai dengan di hari ketiga, atau mungkin belum sempat registrasi sebelumnya, nggak dapatin broadcast mungkin. Nah, itu bisa ngecek aja di YouTube channel Haitoko gitu. Oke, Kak Neva, aku udah ready lagi. Thank you banget ya teman-teman Siap, udah. Calvin. Silakan. Oke, tadi kan kita udah bahas nih di seputar pengikatan otomatis teman-teman. Jadi itu ya, perlu dipastiin lagi SKU untuk produknya itu udah dibuat dan kondisinya untuk satu produk yang sama di toko lain itu udah disamain juga. Jadi nantinya teman-teman ketika dari awal proses pembuatan master product sampai dengan proses pengikatannya itu udah simple gitu, karena nanti karena selama SKU-nya udah jadi, maka prosesnya bisa smooth banget teman-teman. Oke, itu tadi untuk proses pengikatan. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil ikat data produk tadi ke semua marketplace, maka nanti step selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan sinkronisasi stok. Anggapannya udah sama nih si stoknya. Cuman kan kalau teman-teman lihat ini ada icon hijau ya. Icon hijau ini menandakan stoknya masih berbeda di setiap marketplace-nya. Belum benar-benar sama. Karena kan anggapannya ini baru banget diikat ya. Nah, cara untuk menyamakan stoknya, teman-teman cukup klik di bagian produknya. Jadi kita tandai aja. Dan di sini kita tinggal klik sync stock. Setelah kita lakukan sync stock, maka nanti icon hijaunya akan hilang dan data stok ini bisa dipastikan udah sinkron ya selama pengikatannya udah sesuai dan selama teman-teman udah klik tombol sync stock tadi. Oke, misalnya kita mau tes nih, bener nggak sih produk ini tuh udah keikat atau belum? Caranya gampang banget, kita bisa testing dengan tambahin dulu stoknya. Let's say aku mau tes SKU 111, itu aku rubah stoknya jadi 5. Nah, untuk variasi kedua aku rubah jadi 12. Ini tinggal kita klik confirm. Setelah teman-teman ngelakuin perubahan stok, jangan lupa diklik lagi sinkronisasi stok. Ini perlu diperhatikan juga ya, terutama teman-teman yang baru banget pakai Haitoko. Biasanya suka muncul kendala, Kak, saya udah bikin master product, keikatnya juga udah sesuai, tapi kenapa stok saya masih nggak sinkron? Salah satu penyebab nggak sinkron bisa jadi karena teman-teman melakukan perubahan stok nih, tapi nggak dilakuin sinkronisasi seperti tadi. Kalau misal selama teman-teman nggak melakukan sinkronisasi stok secara manual, maka stoknya juga nggak bakal kesinkron ya untuk perubahan yang kita lakuin. Nah, ini kan udah kita klik sinkron stok. Selanjutnya kita tinggal cek apa benar stoknya ini udah benar-benar sinkron atau belum. Nah, contoh di Shopee, kita coba cek ya teman-teman di tampilan pembelinya. Kita tinggal klik data, klik nama produknya aja, nanti akan didirect ke tampilan buyer. Nah, seperti ini ya. Kalau kita lihat teman-teman, tadi kan untuk variasi yang SKU 111. Ya sesuai, stoknya maksimal ada 5, dan SKU kedua, itu kalau kita cek, nah stoknya maksimal yang bisa di check out 12. Jadi ini udah bisa menandakan bahwa stoknya itu udah sinkron teman-teman. Terus tadi kan itu untuk yang Shopee, lalu yang TikTok apakah udah tersinkron atau belum? Nah kita bisa cek juga nih di Seller Center.
Ini tinggal kita refresh ya. Nah, ini juga udah sama ya. Kita tinggal cek. Oke. Nah, ini loadingnya udah selesai ya. Dan kalau kita lihat untuk SKU1 sama SKU2 itu udah tersinkron juga teman-teman untuk stoknya. Mungkin aku masih penasaran nih, misalnya mau diedit lagi. Oke, bisa kita coba lagi ya teman-teman. Kita rubah lagi untuk jumlah stoknya. Nah, sama kita masuk ke bagian master product. Klik di bagian yang available stock. Sekarang kita bikin stoknya serempak jadi 50 untuk masing-masing varian. Caranya teman-teman tinggal klik di bagian yang apply to all ini ya. Itu kalau misalnya mau dibuat stoknya serempak. Kalau udah, kita tinggal klik di bagian sinkronisasi stok. Nah, sekarang tinggal kita cek di masing-masing seller center teman-teman. Oke, ini di TikTok kita coba refresh. Oke, untuk TikTok kita cek ya. Nah, ini stoknya juga udah berubah ya. Yang tadinya 17 sekarang udah 100 in total dengan masing-masing variasi 50. TikTok udah aman. Nah, sekarang kita cek yang Shopee. Oke, sebentar. Misalnya aku coba, tadi kan kita buat 50 ya. Nah, pembelian telah mencapai batas maksimum. Ini juga udah berubah ya. Kita nggak bisa tambahin lebih dari 50 karena total yang kita setting tadi cuma 50 teman-teman. Nah, kalau yang nomor 2 juga kita coba cek. Nah, ini juga maksimalnya udah bertambah, yang tadinya 10 jadi 50. Itu ya. Jadi untuk sinkronisasi stok caranya cukup gampang, dan once master product tadi udah teman-teman ikat secara sesuai, ketika terjadi pembelian di salah satu produk, maka stoknya akan otomatis menyesuaikan ke toko lain juga yang terikat. So far seperti itu. Dan untuk prosesnya sebenarnya cukup panjang ya teman-teman di master product ini, apalagi kalau teman-teman baru banget mulai. Jadi kalau di bagian penjelasan ini misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh banget seperti yang tadi Kak Neva info, teman-teman bisa tanya aja di kolom chat Zoom. Nantinya bakal kita bahas di sesi Q&A atau sesi kedua. Nah, itu di bagian fitur master product untuk pembuatan dan juga pengikatan secara otomatis dan manual ya. Selanjutnya, ketika kita udah pakai fitur master product teman-teman, maka nanti kita bisa juga memanage harganya secara massal ya. Nah, let's say tadi kan kita udah ikat produknya untuk SKU 111 dan 222. Selama kita sudah punya atau sudah buat data master produknya, maka nanti data tersebut bakal bisa dilihat juga di price management teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat datanya udah muncul untuk SKU 111 sama SKU 222. Nah, fungsi dari fitur ini lebih ke pengikatan harganya teman-teman. Jadi kalau kita mau edit harga secara massal bisa dari menu ini. Dan fitur ini hanya berlaku untuk edit harga jual ya, bukan promosi. Jadi kalau misalnya kita mau setting harga jualnya, itu bisa dari fitur ini. Nah, caranya gimana sih untuk edit atau untuk adjust harganya? Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada dua menu dari data yang bisa teman-teman lihat, ada dua menu, master price dan channel price. Bedanya apa? Menu yang ada di channel price ini adalah menu harga yang ada di master product, dan ini nggak nge-reflect atau nggak mencerminkan harga yang ada di marketplace. Jadi ini tuh cuman di internal master productnya aja teman-teman. Sedangkan kalau di channel price ini harga yang tercantum di marketplace-nya teman-teman. Jadi kalau kita ubah harga dari channel price ini, maka dia bakal mempengaruhi juga harga yang ada di
marketplace teman-teman. Nah, kita langsung testing aja ya. Misalnya kita mau edit harga. Nah, teman-teman tinggal klik di bagian icon pulpen yang berwarna biru. Nah, nanti tinggal kita edit. Contoh, saya mau serempakin nih rubahnya, mau saya markup harganya itu 2%. Nah, bisa kita pakai menu yang ada di sini. Teman-teman bisa klik di bagian change price to-nya. Tadi kan kita mau tambahin 2%. Nah, tinggal kita klik add by percent. Let's say kita pilih 2%. Apply to all. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya. Nah, kita klik confirm. Nah, nanti akan muncul keterangannya kalau berhasil atau gagalnya ya, teman-teman. Nah, ini kebetulan ada yang gagal. Oke, yang TikTok tadi ternyata gagal, teman-teman. Nah, kalaupun gagal, biasanya kita akan nampilin reason gagal edit harganya itu kenapa. Kalau teman-teman lihat di sini, reasonnya itu produk status invalid. Tandanya produk ini tuh intinya belum aktif, teman-teman. Either itu dia masih moderasi ataupun produknya nggak aktif atau non-aktif ya, kan bisa di non-aktifin kalau di seller center. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kita tinggal aktifin aja produknya supaya nanti harganya bisa kita edit di menu price management ini. Oke, itu tadi untuk yang fitur price management. Kalau misalnya kita mau ubah harganya secara massal, itu bisa juga ya. Caranya gimana? Teman-teman tinggal tandai produk yang mau kita edit untuk harganya, dan tinggal kita klik Mass Edit Price. Nah, di sini sama ya, kita tinggal klik di bagian channel price-nya. Misalnya semua mau aku buat harganya jadi 20.000. Ini tinggal kita pilih yang change price to-nya, tinggal kita klik di 20.000. Kita klik confirm. Selanjutnya teman-teman bisa save. Nah, ini ada yang berhasil, ada yang gagal ya. Yang gagal pasti dari TikTok juga dengan keterangan yang sama ya. Karena produknya tadi kan belum aku aktif ini. Sekarang mungkin kita coba cek aja di sampelnya di TikTok, di Shopee ya. Apa untuk mastiin ini harganya udah berubah jadi 20.000 atau belum. Kita refresh dulu. Oke, kalau teman-teman lihat di sini harganya udah berubah juga ya. Yang tadinya 10.000 jadi 20.000. Nah, dua-duanya juga udah langsung berubah. Nah, itu tadi untuk fitur yang price management. Take note juga untuk teman-teman semua, jadi fitur perubahan harga ini nggak bakal bisa dipakai ketika teman-teman partisipasi harga wholesale. Biasanya kan kalau kita buat produk baru, khususnya di Shopee ya, kita bisa pilih nih apakah mau dinyalain harga grosir atau enggak. Nah, kalau teman-teman aktifin harga grosir, maka nanti kita nggak bakal bisa edit harganya dari price management, walaupun produknya udah terikat. Itu yang perlu di take note ya. Oke, kita kembali lagi ke bagian master product list. Di sini ada beberapa juga yang mau aku jelasin nih, teman-teman. Tadi kan kita udah jelasin pembuatan dan pengikatan. Selanjutnya fitur apa lagi sih yang ada di bagian master product? Nah, yang pertama, ini bar paling atas ya, teman-teman bisa lihat. Ini ada pencarian, in case kita mau nyari berdasarkan SKU atau nama produk tertentu. Nah, lalu ada juga select shop. Ini in case teman-teman mau filter tampilannya berdasarkan toko tertentu aja. Nah, contohnya seperti ini. Selanjutnya ada juga di bagian pilih available stock. Nah, kalau kita klik nanti muncul 3 pilihan berdasarkan warna icon ya. Kalau tadi kan yang pertama itu not sync ya, yang udah kita praktikin juga. Jadi kalau teman-teman ngelihat ada data produknya ini yang not sync, biasanya akan muncul icon hijau. Misalnya mau kita filter berdasarkan yang not sync.
teman-teman tinggal pilih aja dan tinggal kita klik search. Nah, ini kebetulan udah aku sinkronin semua stoknya, jadi dia nggak ada ya. Lalu kita mau filter nih berdasarkan yang stoknya habis. Nah, ini tinggal kita search aja, nanti bakal muncul list master product yang stoknya udah 0. Oke, itu tadi untuk out of stock. Selanjutnya, kalau misalnya kita mau sortir datanya juga bisa ya, berdasarkan kondisi ya teman-teman, berdasarkan urutan nama dari abjad A sampai Z ataupun sebaliknya, atau berdasarkan pembuatan produk dari yang terbaru sampai yang terlama. Dan kita lanjut ke fitur yang lain, yaitu di bagian push to channel. Oh ya teman-teman, sebelum aku masuk ke push to channel, aku mau reminder lagi nih. Untuk fitur master product ini, kondisinya dia hanya berfungsi sebagai pengikatan stoknya ya, yang ada di marketplace. Jadi, kalaupun kita rubah informasi produk yang ada di sini, dia nggak bakal ngerubah langsung ke marketplace. Misalnya kita rubah nama di bagian master produknya, dia nggak bakal ngerubah nama di marketplace yang keikatnya. Jadi atau fungsinya hanya untuk di bagian pengikatan stok aja teman-teman. Oke, kita lanjut ke fitur push to channel. Nah, tadi kan sempat aku mention ya di awal banget kalau kita tuh bisa juga ngelakuin duplicate atau salin produk ke toko lain dari master product. Nah, untuk fitur ini, yang penting teman-teman udah punya data masternya untuk kita salin ke toko lain. Let's say kan tadi produk SKU 111 ini dia cuma ada di 2 toko ya, sedangkan aku punya 3 toko, yaitu Tokopedia. Nah, di sini Tokopedianya belum keikat. Misalnya kita tinggal push aja nih produknya ke Tokopedia. Caranya teman-teman tinggal tandai atau tinggal klik ya push to channel yang ada di sini. Nah, kita pilih produk ini mau kita salin kemana, misalnya ke Tokopedia Cemilan. Kita next step. Nah, di bagian sini bisa teman-teman skip aja ya, klik lanjut. Nah, karena ada perbedaan logik antara Shopee dan juga Tokopedia, maka kita perlu input ulang ya teman-teman di bagian kategori dan juga variannya. Misal produk ini aku pilih sebagai tas botol contohnya. Ukuran di sini kita pilih yang sama aja ya. Kalau ukuran kita isi ukuran juga. Nah, ini tinggal kita input misal ukuran 1. Ukuran 2 kita pilih juga ukuran 2. Bisa juga diketik sendiri ya teman-teman. In case nggak ada pilihannya di sini misalnya. Nah, teman-teman bisa ketik sendiri seperti ini. Kalau udah, kita tinggal klik di bagian next step. Semisal kita mau rubah nih nama atau deskripsinya sebelum kita duplicate ke Tokopedia juga bisa di menu ini ya teman-teman, atau di step keempat. Kita tinggal klik aja nama produknya, lalu tinggal kita edit. Misalnya Tokopedia aku buat seperti ini aja judulnya. Nanti kita tinggal klik di bagian Save as Channel Draft. Di sini muncul pilihan teman-teman, apakah kita mau langsung mengikat produk yang tadi di Tokopedia, yang baru aja kita hapus, atau mau di close aja. Nah, saran saya teman-teman bisa klik di bagian yang bind ya. Kalau udah, nanti muncul keterangannya selesai ya. Nah, kita cek dulu di bagian produk channel Tokopedia. Sebagai informasi teman-teman, jadi produk yang tadi kita push, itu dia nggak langsung aktif, melainkan masuk ke tab draft dulu.
Jadi perlu diperhatiin juga ya, ini biasanya kejadian juga. Banyak customer yang misalnya habis nge-push to channel tapi nggak langsung diaktifin atau dipublish. Nah, jadi ketika push to channel, pastiin teman-teman nge-publish datanya. Caranya kita tinggal tandain aja dan klik di bagian publish. Nanti akan masuk ke bagian loading. Berhasil atau gagal, itu akan muncul keterangannya di sini ya, teman-teman. Dan ini bisa kita klik check now. Kalau ternyata di proses publish-nya gagal, dia bakal cantumin juga untuk informasi alasannya. Nah, kebetulan kalau misalnya di Tokopedia aku, ini kan produk status tokonya lagi invalid ya, teman-teman. Jadi sebenarnya kalaupun publish itu pasti gagal. Tapi kalau teman-teman coba untuk duplicate dan publish di toko teman-teman, itu pasti akan berhasil ya. Kalaupun gagal, cek lagi aja status gagalnya itu reasonnya kenapa. Nah, itu tadi untuk bagian yang push to channel. Selanjutnya, misalnya nih teman-teman mau hapus data master produknya. Nah, kira-kira data master produknya ini bakal ngaruh nggak sih ke produk channel? Jadi kalau kita hapus di master data ini, apakah di produk channelnya akan kehapus juga atau enggak? Itu untuk jawabannya adalah nggak akan kehapus ya teman-teman. Karena seperti yang aku bilang tadi, master data ini fungsinya hanya untuk sinkronisasi stok. Jadi kalau kita hapus data master produk, dia nggak bakal mempengaruhi data produk yang ada di marketplace masing-masingnya ya. Hanya saja nanti stoknya itu nggak bakal keikat. Itu aja sih poinnya teman-teman. Oke, selanjutnya misalnya nih teman-teman ada tambahan variasi baru di produk yang udah keikat. Ini kan aku udah ikat variasi total sekarang itu ada 2. Misalnya aku mau nambahin jadi 3 varian. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ini perlu di take note, teman-teman bisa nambahin secara manual di masing-masing marketplace-nya. Bisa dari Haitoko, bisa dari Seller Center. Misalnya, kita mau edit jadi variannya ini ada 3. Teman-teman masuk aja ke bagian yang product channel, klik edit produknya. Nah, di sini teman-teman tinggal klik di bagian edit variasi ya. Selanjutnya kita tinggal tambahin, misalnya jadi 3 varian. Selanjutnya tinggal save and publish. So far seperti itu ya teman-teman. Buat sekarang itu aku cuma contohin caranya aja. Mungkin ini kan karena perlu input lagi ya untuk data-data lainnya, jadi sementara aku skip. Tapi step pertama itu adalah kita harus nambahin dulu variasi barunya ke setiap marketplace. Kalau udah, nah ini kita confirm dulu. Kalau udah, maka kita perlu nambahin ulang variasi barunya di master product. Jadi 2 kali ya, atau 2 step ya. Pertama, nambahin dulu variasi di setiap marketplace. Kedua, tambah variasi barunya di master produknya juga. Caranya sama, tinggal klik edit. Lalu nanti teman-teman tinggal klik edit varian dan tambahin variasi barunya. Nah, tapi perlu diperhatikan juga teman-teman. Kalau misalnya kita mau melakukan penambahan variasinya untuk banyak produk. Kalau kita pakai cara manual tambah variasi satu-satu, itu kan pasti bakal makan waktu ya. Nah, ada juga alternatif yang lebih gampangnya. Misalnya tadi di bagian yang channel produk ini aku udah tambahin produknya jadi 5 variasi. Nah, kalau misalnya kita mau lebih cepat untuk proses penambahan varian di master produknya, maka bisa kita buat ulang lagi aja si master produk ini. Caranya teman-teman tinggal hapus data master produknya dan buat ulang. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, ketika kita pakai proses ini, maka untuk history dari perubahan stoknya akan hilang teman-teman, atau akan ke-reset. Anggapannya kita bikin data master produk baru. Jadi kalau misalnya teman-teman delete master produknya hari ini, semua history perubahan stok
per kemarin dan beberapa hari ke belakang itu bakal hilang gitu. Jadi balik lagi, teman-teman mau penambahan secara manual atau secara lebih cepat ini dengan klik dengan pembuatan ulang gitu. Bedanya kalau cara pertama nambahin manual mungkin akan makan waktu, tapi history stock bakal tetap kebaca. Sedangkan cara kedua lebih ke lebih cepat nih untuk prosesnya, tapi history stocknya nanti bakal hilang. Seperti itu teman-teman. Oke, itu tadi untuk fitur yang ada di master product. Selanjutnya mungkin aku bakal bahas sedikit ya fitur yang ada di bagian yang stock management. Oke, untuk fitur yang ada di stock management kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Fungsi dari fitur ini lebih ke pembacaan stok yang lebih detail. Nah, fitur ini baru akan bisa teman-teman pakai ketika sudah memiliki data master. Kalau misalnya teman-teman belum punya data master, maka fitur ini belum bisa dipakai ya. Pertama mungkin kalau teman-teman lihat di sini banyak banget di formatnya ya, atau status dari stoknya. Ada semua status, stok yang akan habis, stok habis, dan juga oversold. Nah, sesuai deskripsinya masing-masing, close stock ini menandakan stoknya itu udah mau habis teman-teman. Acuan stoknya udah mau habis dari mana? Nah, itu ada di bagian yang stock alert. Jadi kalau kita setting misalnya kita setting stock alertnya 20. Ketika SKU teman-teman stoknya ini kurang dari 20, maka dia bakal kekategorikan sebagai stok rendah atau akan habis. Itu bisa teman-teman edit ya untuk stock alertnya, misal kita buat jadi 9. Nah, so far seperti itu. Lalu ada juga di bagian yang sold out. Kalau untuk sold out ini lebih ke stok yang memang sudah habis ya, atau sudah nol. Ini biasanya dipakai kalau teman-teman mau ngelakuin restock untuk barang yang sebelumnya ini udah habis. Next ada juga oversold. Oversold ini maksudnya adalah SKU yang kondisinya ini pesanannya melebihi jumlah stok tersedia. Ini bisa terjadi juga dalam beberapa kasus ya. Contohnya teman-teman lagi campaign. Nah, biasanya kan ketika mengikuti campaign itu trafficnya tinggi banget dan penjualan biasanya fast moving banget ya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi kondisi oversold ini. Intinya, kalau selama produk teman-teman nggak mengikuti campaign dari marketplace dan juga API atau portal dari platformnya ini stabil, nggak lagi peak season, itu untuk stoknya akan tersinkron dan nggak akan oversold ya. Itu tadi kan untuk penjelasan soal fitur yang bagian stok ya. Nah, bedanya kalau di master product yang diedit itu stok terakhirnya teman-teman, atau stok yang akan ditampilkan di marketplace. Sedangkan kalau di bagian stock list ini yang yang dirubah adalah stok keseluruhan. Jadi ini kalau misalnya kita set nih total stok 50, ada kemungkinan stok yang tampil di marketplace enggak 50, bisa kurang dari itu teman-teman. Nah, kenapa bisa kejadian kayak gini? Karena kita ngitungnya berdasarkan beberapa indikator. Yang pertama, kalau teman-teman lihat kan ini ada banyak banget informasi ya. Total stock, available, sampai dengan log stock. Nah, total stock ini informasinya nanti akan diakumulasikan berdasarkan stok yang kita cadangkan, stok yang mengikuti promosi, dan stok yang terkunci karena pesanan ya. Nah, let's say gini, saya punya 50 kan, stoknya sebanyak 10 pieces. Maka nanti stok yang akan muncul di marketplace adalah total stok dikurangi buffer, yaitu 10 sama dengan 40 available-nya. Ini yang akan muncul di seller center teman-teman. Dari 40 ini misalnya ada yang beli di salah satu toko, otomatis nanti log stoknya akan berubah jadi 1.
Nah, maka nanti tinggal dihitung lagi. 50 kurangi 10 kurangi 1 berdasarkan pesanan. Nah, jadi nanti yang munculnya akan 39. So far seperti itu ya untuk logiknya. Lalu juga di sini kita lanjut ke bagian promotion. Promotion ini berdasarkan stok yang kondisinya mengikuti campaign marketplace ya. Kalau misalnya teman-teman didaftarkan untuk produknya dengan campaign, kan untuk yang paling dekat ini kita ada campaign Ramadan ya. Itu biasanya harus setting stok promosi. Nah, itu nanti akan sinkron ke bagian promotion ini dengan catatan hanya untuk marketplace Shopee aja, teman-teman. Di luar dari itu kita nggak bisa nge-track. Oke, itu tadi untuk logiknya ya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa, oh saya lebih nyaman untuk edit stok dari master product karena lebih simple, itu bisa juga. Jadi mau edit stok dari master product ataupun dari stok management itu bisa aja ya teman-teman. Oke, let's say kita mau merubah tadi ya stok dari master product ya, caranya sama. Kita tinggal klik di bagian yang available stoknya ini. Tapi kalau kita mau merubah dari yang stock management, berarti kita rubahnya dari yang total stock. So far seperti itu ya teman-teman untuk fungsi dari fitur edit stock di bagian master product dan juga stock management. Nah, fitur lainnya juga di sini kita ada di bagian stock record. Ini misalnya kita mau ngelihat histori perubahan stok dari setiap MSKU-nya. Nah, kalau kita klik di bagian history stok tadi, maka akan munculnya seperti ini teman-teman. Di tanggal berapa nih misalnya untuk SKU tersebut terjadi pembelian atau misalnya perubahan stok. Akan muncul in detail juga dari awal, misalnya beginning total stoknya ada 13, terus ada stock change plus 37. Maka stok terakhirnya jadi 50. Statusnya di sini dilakukan perubahan stok secara manual, operatornya Alvina Dian. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk histori dari perubahan stok. Kalau ternyata perubahan stoknya karena pesanan, operatornya juga nanti akan berubah jadi Hai Toko karena pesanan gitu untuk reasonnya. Oke, itu tadi untuk fitur master product dan fitur turunannya ya, seperti price management dan juga tadi fitur lain seperti stock management dan juga push to channel ke channel product. Mungkin kita bisa lanjut ya ke sesi kedua, yaitu di sesi Q&A. Kak Neva. Baik, Kak Alvin. Nah, ini udah ada pertanyaan nih, Kak Alvin, dari Kak Reina. Kak, kalau kita hapus data master product, apa produk di product channel akan hilang? Nah, silahkan di-refresh lagi nih, Kak Alvin. Oke, ini sudah aku jelasin ya, Kak Reina. Mungkin aku jelasin lagi. Jadi, balik lagi ke fungsi dari master product. Master product ini kan fungsinya adalah untuk melakukan sentralisasi stok aja. Jadi kalau teman-teman udah punya data master product, ketika kita edit informasinya, misalnya kita rubah nama master product, ataupun misalnya kita hapus data master productnya, maka dia nggak bakal mempengaruhi informasinya ke product channel atau ke produk yang ada di seller centernya. Jadi produknya tetap akan ada. Nah, cuman yang membedakan adalah stoknya aja, jadi nggak keikat. Karena kan data masternya kita hapus tadi. So far seperti itu, kan Eva? Pertanyaan terakhir nih, Kak Alvin. Ada juga nih yang nanyain, apa sih sebenarnya secara garis besar gitu ya, Kak Alvin, perbedaan dari master product dan juga product channel. Sekalian mungkin boleh Kak Alvin di-highlight do dan don't-nya ketika menggunakan Hai Toko dashboard untuk dua feature ini. Oke, teman-teman. Jadi kalau misalnya di Hai Toko, khususnya ini mention juga ya ke teman-teman yang baru pakai fiturnya. Jadi kalau misalnya di Hai Toko itu ada product channel sama master product. Bedanya adalah kalau misalnya di bagian master product, secara fungsi itu hanya untuk melakukan perubahan stoknya aja. Ini yang aku mention dari awal ya. Jadi hanya untuk perubahan stoknya aja. Kalau misalnya kita edit apapun yang ada di master product, misalnya nama, deskripsi, itu nggak akan mempengaruhi
perubahan atau itu nggak akan merubah informasi produk yang ada di seller centernya teman-teman. Nah, lalu yang perlu diperhatikan juga, misalnya teman-teman ada masalah nih di bagian master product dan perlu dihapus. Bisa diperhatikan juga untuk penghapusan data master produknya di menu yang master product tadi ya, di menu ini teman-teman. Jadi teman-teman jangan ngehapus dari product channel, karena product channel ini lebih ke mirroring produk yang ada di marketplace. Kalau kita misalnya nggak sengaja nih ngehapus dari master, rencananya mau ngehapus master product, tapi nggak sengaja malah ngehapus channel produk, anggapannya nanti produk teman-teman akan hilang, review, ulasan itu bakal hilang dan nggak bisa di-recover teman-teman. Jadi bisa pastiin kalau kita mau hapus master product, pilihnya menu yang master product ini teman-teman. So far seperti itu kan Eva. Baik, kalau gitu Calvin. Nah, dirasa cukup nih Calvin. Sejauh ini belum ada pertanyaan lagi. Nanti kalau misalkan sahabat Haitoko ada pertanyaan susulan yang ingin ditanyain mengenai feature dari Haitoko Omnichannel seperti apa, itu feel free bisa menghubungi tim customer service kita atau bisa juga menghubungi tim Didi yang sempat kontak sebelumnya. Gitu. Nah, mungkin sebelum aku summarize, Calvin, ada lagi yang mau ditambahin nggak nih? So far kalau dari aku cukup ya. Mungkin bisa lanjut ke sesi selanjutnya aja. Oke, baik kalau gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya sahabat Haitoko untuk penjelasan dari Calvin mengenai feature yang ada di Haitoko, fokusnya dengan master product dan berbagai tools tambahannya. Oke, baik kalau gitu. Dari sesi Calvin mungkin ada lagi yang mau ditambahkan atau dirasa cukup untuk sesi kita siang ini? Dariku cukup ya, kan Eva. Baik kalau gitu. Nah, sedikit reminder kembali, sahabat Haitoko, untuk diskusi ataupun pertanyaan Q&A ini sudah kita catat. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan susulan juga silahkan. Dan untuk Haitoko Course ini akan kita share juga di YouTube channel kita, di Haitoko Omnichannel. Dan yang menariknya, Haitoko Course ini akan ada di setiap minggunya, di hari Rabu, setiap di jam 2 siang. Jadi tungguin aja untuk broadcast kita atau mungkin bisa pantengin nih YouTube dan juga Instagram sosial media dari Haitoko Omnichannel untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Gitu. Oke, baik kalau gitu mungkin cukup ya Calvin ya. Aku izin untuk tutup. Terima kasih semuanya untuk rekan-rekan dan juga sahabat Haitoko yang sudah bergabung. Kita akan bertemu lagi di sesi Haitoko Course selanjutnya setiap hari Rabu di jam 2 siang. Terima kasih semuanya. Selamat siang.